Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivitri Diani. Dan dalam video ini saya akan melakukan side translation untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Consecutive Interpreting. Aku mencoba menulis postingan blogku untuk malam ini, dan menurutku kedengarannya masuk akal bahwa aku masuk penjara dan memeluk sekelompok tahanan yang kelihatan baik, sementara seorang DJ sibuk untuk melemparkan beberapa catatan, dan Richard Branson memberitahuku di mana aku bisa mendapatkan heroin gratis. Ini kisah nyata. Pelajaran nomor 1. Jangan pernah percaya kepada prediksi yang tidak memberi kuasa kepadamu. Ketika aku lahir, dokter memberitahu orang tuaku bahwa aku akan meninggal dalam 24 jam pertama dalam hidupku. "35 tahun kemudian, semua dokter tersebut meninggal. Dan aku satu-satunya dokter yang masih tersisa." Jangan pernah percaya pada prediksi yang tidak memberi kuasa kepadamu. Berapa banyak prediksi yang telah dilontarkan orang-orang kepadamu sepanjang hidup. Jika kamu percaya akan ramalan, maka kamu akan layu, kamu akan mati. Entah mati secara fisik ataupun mati secara roh. Karena kamu hanya berjalan mengelilingi dunia seperti bangkai yang hanya mengikuti masa. Kamu akan diberi banyak gelar dalam hidupmu. Kamu akan diberitahu banyak hal yang berbeda. Kamu hanya harus mendengarkan apa yang memberi kuasa kepadamu. Aku mempunyai keyakinan yang telah membentukku, yaitu bahwa semua orang mendukungku untuk menang, bahkan mereka yang tidak mengetahuinya. Dan aku di sini hari ini bukan untuk memberitahu kalian bahwa aku pernah mengalami kesulitan dalam hidupku, dan karena itu aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Aku tidak mau apa yang alami dalam hidup kamu. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh hidup kamu. Aku tidak tumbuh di lingkunganmu. Aku juga tidak memiliki orang tuamu. Aku tidak tinggal di tubuhmu. Aku belum pernah mengalami kejadian seperti yang kamu alami. Aku dapat memberitahu kamu bahwa aku hanya ahli dalam satu hal, dan itulah cara menjadi diriku sendiri, dan aku melakukannya dengan baik. Tapi itu tidak datang dengan mudah. Aku telah mengalami hal-hal yang tidak aku harapkan terjadi pada siapapun di sini. Aku pernah mengalami pencabutan batang logam dari sumsum tulang. Aku juga pernah mengalami infeksi rahang sehingga gigiku harus dicabut.
dan aku tidak dapat lagi mengunyah makananku sendiri. Aku harus bangun setiap hari dan dimandikan serta dirawat oleh orang lain. Dan untungnya orang yang merawatku itu seorang wanita cantik yang aku nikahi. Aku dilirik kemanapun aku pergi, dan orang-orang bertemu denganku, mereka tidak tahu apapun tentang hidupku. Mereka secara otomatis sifat manusia ya berpikir dalam hati, oh pasti begitu sulit untuk menjadi pria itu. Jika seorang mengasihaniku, mereka membuang-buang waktu mereka. Karena aku telah memilih kehidupan yang penuh kekuatan ini. Aku di sini membantumu untuk memilih kehidupanmu. Tetapi aku memberitahumu juga, kita telah membicarakan narkoba di sini. Tahukah kamu apa obat terburuk yang pernah menyerang kita manusia? Dikasihani, ya, adalah saat kamu mengasihani orang lain atau saat kamu mengasihani diri sendiri. Kamu akan benar-benar membeku dalam potensi. Kamu tidak bisa mengasihani diri sendiri, ya kami juga tidak bisa mengasihani kamu. Aku bisa pulang hari ini. Aku bisa mendapatkan apa yang banyak orang lain disebut sebagai kebebasan. Tapi aku berbicara tentang apa kebebasan itu, tentang apa yang sebenarnya saya lihat, tentang apa arti itu kebebasan. Karena sebelumnya saya katakan aku tidak bisa percaya pada prediksi yang tidak memberi kuasa. Pelajaran kode hari ini adalah kamu bukanlah kondisimu. Kamu bukan. Aku tidak cacat. Tentu pastinya aku akan mengambil hak istimewa parkir bagi penyandang cacat ya. Tapi aku tidak mendefinisikanku sebagai laki-laki. Tidak. Aku telah dipandang dan diperlakukan sepanjang hidupku seolah-olah aku tidak mampu. Aku harus bangkit dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa satu-satunya kecacatan adalah penolakan seseorang untuk beradaptasi. Anda harus beradaptasi dengan lingkungan yang Anda hadapi, meskipun itu penjara. Dan seperti apa adaptasinya? Aku berpikir ini telah seperti perayaan. Karena ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang sedang merayakan hidupnya, kamu ingin berada di dekat mereka, kamu ingin berbisnis dengan mereka, kamu ingin memperkerjakan mereka. Lihat, jika kamu tidak terlihat sebagai tahanan narapidana, kamu akan keluar dari ini, atau bahkan ketika kamu berada di dalamnya. Ada suatu kelakuan, sikap, yaitu keyakinan pada diri sendiri bahwa kamu membawa nilai bagi manusia, bagi orang-orang. Tidak peduli apa kondisimu, statusmu kali ini. Karena aku yakin jika aku cacat, aku akan layu, aku akan mati, aku akan merasa tidak aman, aku akan takut, aku akan bertindak seolah-olah aku membutuhkan pertolongan dan dari seluruh orang-orang. Aku setuju akan hal itu, tapi aku memilih sesuatu yang lain. Aku memilih untuk menjadi kuat, memilih untuk menjadi pemimpin. Aku memilih untuk mempunyai kata-kata yang menggerakkan planet ini. Aku akan beritahu mengapa aku dilahirkan, dan aku harap ini menginspirasi kalian untuk mencari tahu mengapa kalian dilahirkan. Aku dilahirkan untuk menyingkirkan ketidakamanan dunia ini. Karena ketika manusia merasa tidak aman, mereka akan melakukan hal-hal yang bodoh. Ketika kita merasa kita tidak cukup, kita mengejar validasi dari orang lain, mencoba memberitahu kita bahwa kita itu cukup.
Terima kasih. Kamu sudah cukup. Aku beritahu padamu bahwa aku telah berjanji pada terapis untuk mencintai semua orang-orang, apapun yang telah mereka lakukan. Karena jauh di lubuk hati, aku menemukan bahwa setiap manusia hanya ingin dicintai. Meskipun mereka tangguh, meskipun mereka menakutkan, mereka kejam, kamu menempatkan mereka pada posisi yang tepat, mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Mereka hanya ingin dicintai. Tahukah kamu siapa yang paling mereka ingin cintai? Bukan ibu mereka, bukan ayah mereka, bukan pengawas mereka. Tak ada satupun di sini. Mereka ingin bisa bercermin dan mencintai diri sendiri. Jika kamu bisa mengetahuinya, kamu akan pergi ke suatu tempat. Tapi aku tidak boleh mengasihani diri sendiri. Saat kamu mengasihani diri sendiri, kamu akan layu. Ada kontradiksi dalam mengasihani diri sendiri. Justru kebalikannya, itulah yang disebut dengan menindas diri sendiri, bullying. Menyalahkan diri sendiri, menjadi musuh diri sendiri, mengatakan pada diri sendiri bahwa semua opini itu negatif. Itu benar-benar adanya. Kamu akan hanyut, kamu akan gagal, kamu tak akan berarti apa-apa. Menindas diri sendiri itu adalah hal yang paling berbahaya yang dapat kamu lakukan. Kamu tak boleh mengasihani dirimu sendiri. Kamu tidak boleh menindas diri sendiri. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. Karena pelajaran terakhir yang akan aku bagikan kepadamu hari ini adalah aku akan mengajarimu tentang apa sebenarnya penjara itu. Tidak dikelilingi oleh jeruji, kawat, ataupun pagar listrik. Penjara sebenarnya tidak memiliki penjaga. Penjara sebenarnya ada di sini. Dan kita semua mengerti. Kita semua mempunyai pikiran yang suka mengoceh, sehingga seringkali ia tidak berhenti. Tahukah kamu di mana keselamatan kamu berada? Bukan di sini, bukan di luar tembok. Aku telah bertemu begitu banyak orang yang sukses dan terkenal yang berada di penjara karena mereka terjebak dalam pikiran mereka. Menindas diri mereka sendiri, mengasihani mereka sendiri. Kebebasan sejati hilang dari pikiran itu. Dan yang diajarkan istriku adalah untuk menjatuhkan diri ke dalam hatimu. Menerima. Dalam menguasai hal ini, lebih dari sekedar mengirimkan darah ke dalam hati. Apa yang dilakukannya? Ini mengirimkan kemungkinan yang emosional, kemungkinan pilihan yang tak terbatas dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita, dalam sikap kita. Ketika kamu mencintai diri sendiri, apakah kamu tidur di ranjang penjara atau di rumah besar? Apakah kamu mempunyai makanan di perutmu? Kamu tidak tahu kapan kamu akan makan. Ketika kamu mencintai diri sendiri, ketika kamu belajar untuk mencintai diri sendiri, kuasai emosi Anda, barulah kamu akan bebas. Aku mencintaimu, kamu masing-masing, dan aku berharap kamu bisa bebas dari tembok ini.
Tuhan memberkati.